Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Suara Gembala hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik, tubuh saudara baik, jiwa dan rohani saudara juga baik-baik karena ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah beberapa hari ini kita terus berdiam di rumah sesuai anjuran pemerintah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah merasa bosan di rumah, ada saudara kesel, ya, tapi saya percaya Bapak Ibu, sebenarnya ini satu momen di mana kita harusnya bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa tinggal di rumah, bisa menikmati makanan, bisa menikmati fellowship dengan baik. Tahukah saudara, banyak dokter, tenaga medis di luar sana yang mereka mau pulang pun tidak bisa. Mereka ingin ketemu keluarganya tidak bisa. Bahkan mereka yang pulang dimusuhin oleh tetangganya, diusir karena mereka seperti pembawa virus. Bapak Ibu Saudara, saya kira hari ini kita patut bersuka cita karena kita ada di rumah dan Tuhan beri kita kesempatan untuk bisa berfellowship satu dengan yang lain lebih baik lagi. Karena oleh sebab itu hari ini, Suara Gembala hari ini saya mau katakan bahwa kita tetap beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ternyata beribadah dari zaman dahulu Tuhan Yesus di Kisah 2 juga dinyatakan bahwa murid-murid itu beribadah dari rumah ke rumah. Jadi ini bukan satu hal yang baru buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita saat ini diizinkan Tuhan untuk beribadah lewat rumah. Karena firman Tuhan katakan juga di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana hal ini bisa kita lakukan kalau kita dalam kelompok yang terlalu besar? Ini kalau kita berada di keluarga kita, di rumah kita bisa saling mengajar. Tuhan katakan karena ini bermanfaat mengajar, kita menyatakan kesalahan, kita memperbaiki kesalahan, kita memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini satu momen yang baik sekali untuk kita praktekkan di rumah kita. Setiap hari saudara, jangan karena kita tidak beribadah minggu, kita tidak beribadah di rumah juga. Kita bersyukur dengan teknologi yang sekarang juga. Bukan hanya kita bisa beribadah di rumah dengan suami, istri, anak-anak kita, dan mungkin orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi yang ada. Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman komsel kita. Melalui mungkin ada yang Zoom, ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui video call. Banyak sarana yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Kita gunakan hal ini untuk kita terus rajin beribadah. Karena kita tahu ada kuasa dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara, juga firman Tuhan berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 berkata bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita memang saat ini diizinkan untuk beribadah di rumah. Kita bisa berkomsel lewat juga Zoom, dan juga jangan lupa saudara, kita tetap harus ada di ibadah raya. Di ibadah raya, tapi kali ini karena kita tidak bisa bertemu di gedung gereja, kita sebagai pemimpin menyediakan ibadah yang berupa streaming. Jadi saya juga berharap Bapak Ibu bisa ikut bersama-sama setiap hari Minggu. Ada 2 kali penayangan, jam 8 dan jam 10. Bapak Ibu Saudara, supaya kita memuji Tuhan bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan, mendapatkan kekuatan dari Penatua, dan saudara kita ikut bersama-sama dan saudara akan diberkati dalam setiap pelayanan ini. Jadi gunakan momen ini, gunakan saat-saat yang terbaik ini untuk kita sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, untuk kita beribadah dengan sukacita. Maka tatkala semua ini, virus ini berakhir, kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan Tuhan katakan kita adalah pemenang, kita lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.